adalah rukun sholat ayah bunda. Berapa orang yang mau? Katakan mau Ustaz. Allahu Akbar. Itu ayah bunda adalah takbiratul ihram. Merubah makna. Yang paling parah lagi, kita harus hati-hati Al-Fatihah. Nah, ini yang paling banyak diantara kita ya bunda rukun sholat ini bagian ini. Apa Ustaz? Coba kita perhatikan. Al-Fatihah saja itu 10 syaratnya. Apa yang kita pelihara? Hurufnya. Kita pelihara tasdidnya. Betul enggak? Coba ini pun kita perlu praktek. Tasdidnya saja kalau salah ada 14 harus kita jaga. Contoh misalkan gini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menjadi penyembah matahari. Bahaya enggak? Katakan bahaya Ustaz. Menjadi penyembah matahari. Yang paling parah lagi ya bunda, ada juga dia baca Fatihah begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harusnya gimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya kalau kita salah, al-hanya kita ganti jadi ha. Segala kehancuran bagi seluruh alam. Rabbil Alamin. A-nya dia ganti jadi apa? Ain-nya digantinya jadi hamzah. Menjadi penyakit. Bahaya. Harusnya gimana tadi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami minta pertolongan. Harus benar bacanya. Maka perlu kita praktekkan. Maka apa kunci dari semua ini ayah bunda supaya kita tidak lagi salah? Maka ayolah kita belajar. Silakan letakkan kata-kata belajar di kolom komentar supaya kita bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan ini. Al-Fatihahnya, takbirnya, niatnya, ya. Bagaimana qodoknya tadi, cara menghitungnya, bagaimana istiqomahnya. Semua adalah belajar dan cara-cara kita bertaubat kepada Allah haruslah kita belajar. Menyesal, meminta ampun, berjanji untuk tidak lagikan dosa yang sama, bersungguh-sungguh dan istiqomah. Maka perlulah kita belajar. Maka Ustadz mengatakan pada bunda semuanya, belajar bagi kita wajib atau sunnah ayah bunda. Bagi kita hukumnya belajar itu, ini tentang sholat. Tolong jangan disamakan dengan belajar matematika bahasa Inggris. Wajib enggak? Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Maka wajiblah bagi setiap muslim. Allah mengingatkan kita di dalam kehidupan di surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Siapa yang celaka itu Ustaz? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai di dalam salatnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, kelalaian terbesar di dalam ayat ini disampaikan dilakukan oleh manusia adalah orang yang tidak berilmu dalam sholatnya. Orang yang lalai, kelalaian terbesar dia tidak peduli dengan ilmu agama. Sedih nggak kita ya bunda? Berikan emoji menangis, katakan sedih Ustaz. Kelalaian terbesar yang dilakukan oleh manusia adalah orang itu jahil. Dia tidak peduli dengan ilmu agama. Tapi ayah bunda hari ini yang hadir dalam kesempatan ini, saya yakin dan percaya. Sahabat-sahabatku 347 ini saya bersaksi. Tidak ada yang celaka kita di sini. Kenapa Ustaz? Karena kita semua adalah orang yang siap semangat untuk belajar. Sepakat nggak ya bunda? Katakan sepakat Ustadz. Sekali lagi saya ulang. Saya bersaksi ya Allah. Pada kesempatan ini, semua sahabatku yang hadir melihat live ini, tidak ada yang celaka. Karena mereka ini ya Allah adalah orang yang siap semangat untuk belajar. Mereka lihat ya Allah, tidak keluar dalam live ini, mereka tidak celaka ya Allah. Sepakat ayah bunda? Katakan sepakat. Maka Imam Ibnu Ruslan pun menegaskan kepada manusia. Dia tuliskan di dalam tinta emasnya. Kitab Safatu Zubat mengatakan, wa kullu man bi ghairin ilmin ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Mereka beramal tanpa ilmu, maka pahalanya nol, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayah bunda, yuklah kita belajar supaya kita tidak tertolak. Yuklah kita belajar. Katakan yuk di kolom komentar ayah bunda. Bismillah.
Sejauh-jauhnya kita hari ini duduk dalam majlis ini ayah bunda, jauhnya kita dari Allah karena kita tidak tahu ilmu ini, tapi Allah tak pernah tinggalkan kita. Sejauh-jauhnya kita lupa dengan Allah, seringnya kita lupa dengan Allah, tapi kemudian Allah tidak pernah lupakan kita. Allah masih masukkan kita dalam ini, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berikan kebaikan pada dirinya, Allah akan pahamkan dia tentang agama. Maka mau enggak kabar gembira dari Nabi kepada kita pada sore hari ini? Siapa yang mau kabar gembira itu? Katakan mau, Ustadz. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sangat sahih, orang yang menjaga salatnya, apa kata Nabi? Mereka belajar dia jaga salatnya. Dikatakan Nabi ayah bunda, mereka akan mendapatkan cahaya dalam kehidupannya, mendapatkan nur. Siapa yang menjaga salatnya, dia akan mendapatkan petunjuk. Dia akan mendapatkan keselamatan. Selamatnya bukan hanya di dunia saja, tapi dunia akhirat, Masya Allah. Dan dia akan masuk ke dalam surga. Pertanyaan saya satu, siapa yang punya ini semuanya? Manusia atau Allah? Siapa yang punya cahaya, punya petunjuk, punya keselamatan itu? Manusia atau Allah? Letakkan di kolom komentar persaksian kita di sore hari ini. Semua mengatakan Allah Azza wa Jal. Maka ya bunda, yuklah kita tunaikan kewajiban kita kepada Allah. Yuklah kita dekati Allah. Siap enggak kita manfaatkan ayah bunda sisa-sisa umur kita ini untuk perbaiki kualitas solat kita. Takbirnya gimana, rukunnya bagaimana, apa saja patihannya bagaimana. Kita siap perbaiki ayah bunda supaya Allah perbaiki hidup kita. Katakan ayah bunda angka 3 sekaligus. Saya akan jelaskan apa syarat dan ketentuan untuk kita bisa dekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mau dekati Allah, komen angka 3 sebagai prasyarat, sebagai kemudian syarat dan ketentuan kita sebelum kita menuju kepada kematian kita, sebelum kita dijemput ajal kita, sebelum Allah panggil kita. Yuk kita siapkan bekal terbaik kita menuju kepada Allah. Perjumpaan yang paling indah adalah perjumpaan ketika bekal itu kemudian kita bawa dengan baik di hadapan Allah. Apa 3 itu, Ustaz? Maka izin ayah bunda, saya izin untuk menyampaikan ibarat seperti roda. Roda ini akan mengantarkan kita untuk bisa kemudian menuju alam berikutnya adalah alam barzah. Di mana alam barzah itu kita akan berproses ayah bunda di padang mahsyar. Kita akan bersaksi, kita akan berjumpa dengan Allah. Maka cahaya petunjuk keselamatan akan dapat ketika kita sudah membawa bekal kehidupan kita. Sudah kita siapkan rodanya. Maka apa Ustaz? Pertama kita awaluddin ma'rifatullah. Semua kita harus kenali Allah, mengenal sifat Allah. Setelah kita sudah kenal dengan Rabb kita, meninggal dunia kita nanti, Allah jamin lidah kita ini mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuklah ke dalam surga. Siap kita belajar ini semuanya, prakteknya juga semuanya. Siap? Katakan siap Ustadz. Beres kita tauhid iman kita sudah kokoh di dalam jiwa, kita lanjut kepada ilmu tentang Islam. Praktek tata cara ibadahnya jangan jauh dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Praktek bersuci, praktek solat, semua solat takbir rukun semuanya syaratnya. Semua kita praktekkan. Mau ayah bunda? Kita praktek zakat, praktek puasa, praktek haji dan umrah. Supaya nantinya ketika belajar haji dan umrah, sebelum kita wafat ayah bunda mohon izin, semoga Allah sempatkan kita berziarah ke 2 kota suci itu, kota Makkah dan kota Madinah, untuk berziarah ke Masjidil Haram. Labbaik Allahumma labbaik. Ketika di kota Nabawi, di Masjid Nabawi, kita bisa mengucapkan salam kepada makam Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mau ayah bunda? Katakan mau Ustaz, maka yuk pantaskan diri kita untuk belajar ilmu ini. Setelah kita belajar 2 ini, iman Islamnya kokoh, maka perlu juga kita perbaiki hablum minallah wa hablum minan nas. Namanya ilmu tasawuf.
hatinya kita bersihkan dari maksiat. Mulai dari ujub, sombong, takabur, nyakiti orang, lisannya kotor, dengki, semua kita tinggalkan, kita praktekkan di dalam kesempatan ini ya Bunda. Siap? Katakan siap kita tinggalkan demi mendapatkan keselamatan kita masuk ke dalam surga. Ayah Bunda, takabur, akhlak dan adab pun kita tanamkan sama anak-anak kita supaya mereka bisa nantinya mendoakan kita walaupun kita sudah masuk ke dalam tanah meninggal dunia. Dan yang paling luar biasa di dalam fikih ayah Bunda, juga akan kita ajarkan bagaimana pengurusan jenazah, ilmu fardu kifayah. Pengen gak anaknya nanti yang memandikannya? Pengen gak anaknya yang mengkafaninya? Pengen gak anaknya yang jadi imam saat sholat jenazahnya? Pengen gak anaknya nanti yang akan turun ke liang lahat, meletakkan tubuh kita ke liang lahat itu dengan tangan anak kandung kita sendiri? Pengen? Katakan pengen Ustadz, maka buktikan sama Allah. Hari ini diberikan satu peluang kita untuk belajar. Tolong jangan disia-siakan ayah bunda. Betapa banyaknya kita belum tahu perkara apa-apa. Tapi Masya Allah, maha rahimnya Allah, maha kasihnya Allah hari ini tidak ada batasnya. Sejauh-jauh kita melupakan Allah, Allah tak pernah tinggalkan kita. Allah masih masukkan kita dalam live ini bunda. Kesyukuran yang besar. Katakan di kolom komentar, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah, sambil berikan emoji menangis. Maka pergilah kita belajar. Carilah majelis-majelis ilmu di dekat rumah kita. Carilah majelis-majelis, segera hatamkan ini sebagai prasyarat kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Dan pertanyaan saya, ada nggak yang merasa kesulitan mencari tempat belajar? Ada? Katakan ada Ustadz. Kalau ada yang merasa kesulitan, saya akan bantu ayah bunda. Ada? Ustadz, aku sibuk. Aku nggak ada waktu Ustadz. Cari guru sulit di tempatku. Aku di kampung Ustadz. Aku di pelosok. Cari ilmu kayak gini nih Ustadz. Susah Ustadz. Ada? Oke, ada semua. Oh, rata-rata banyak yang tiuk. Oke lah, baiklah ibu. Nah, saya tanya, siapa kira-kira yang mau saya bantu pada sore hari ini? Saya ingin bantu kita belajar secara online. Saya bantu untuk khatamkan ini semuanya. Saya berikan nanti berupa panduannya juga. Mau ya bunda saya bantu? Berapa orang yang saya bantu? Ini kitab ini saya akan berikan nanti. Ini rujukannya. Karena kalau kita belajar tuh nggak ada panduannya, nanti ya bunda loncat-loncat kemana-mana. Maka terkurikulum, terstruktur, tauhid fikih kita hatamkan rujukannya jelas, Safinatun Najah karya Imam Asy-Syafi'i.